Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Zainul Hasan, HPC. Tidak terasa, sudah cukup lama kita tidak berjumpa secara online melalui channel YouTube saya. Dan kali ini, saya akan membahas materi tentang demokrasi liberal di Indonesia yang terjadi antara tahun 1950 hingga tahun 1959. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu di tengah permasalahan ini yang membuat kita belajarnya harus online. Oke, kali ini kita akan membahas tentang masalah demokrasi liberal di Indonesia yang terjadi antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pertama-tama, apa sih demokrasi liberal atau sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia? Sistem parlementer sendiri adalah sebuah sistem di mana parlemen memiliki peranan yang sangat penting di dalam pemerintahan. Dan di dalam sistem pemerintahan parlementer ini ditandai juga dengan adanya Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, serta Presiden selaku kepala negara. Selanjutnya, demokrasi liberal atau sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia ditandai dengan adanya penerapan sistem multipartai. Sistem multipartai sendiri merupakan sebuah sistem kepartaian di mana diikuti oleh berbagai partai politik atau gampangannya lebih dari 2 partai politik. Salah satu pendapat ahli yang bernama Andrew Haywood menyampaikan bahwa sistem multipartai adalah sebuah jaringan hubungan dan interaksi partai politik dalam sebuah sistem. Di mana secara lebih lanjut, maksudnya sistem di sini diikuti oleh lebih dari 2 partai politik. Selanjutnya, demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia ditandai dengan diterapkannya Undang-Undang Dasar tahun 1950 atau yang dikenal dengan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Penerapan demokrasi liberal di Indonesia juga ditandai dengan sering bergantinya kabinet atau formatur kementerian di dalam pemerintahan. Di dalam jangka waktu 9 tahun terjadi perubahan 7 kali kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, yang kedua adalah Kabinet Sukiman, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali I, ada juga yang mengatakan Kabinet Ali Wongso, selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap, dan diikuti oleh Kabinet Ali II, serta yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan mengapa kabinet sering berganti selama 9 tahun, ada 2 hal yang sangat luar biasa menjadi tantangan Indonesia. Di samping permasalahan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan menjaga keamanan bangsa dan negara, serta upaya untuk mengembalikan Irian Barat. Nah, 2 hal itu juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah kita pada waktu itu. Di samping itu semua, juga ada tantangan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Oke, langsung masuk kepada pembahasan mengenai runtuhnya kabinet atau berakhirnya pemerintahan sebuah kabinet pada masa demokrasi liberal. Secara umum, kabinet-kabinet ini runtuh karena adanya mosi tidak percaya atau tuntutan dari parlemen. Kali ini saya tidak akan membahas semuanya karena nanti akan ada pekerjaan untuk kalian. Oke. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai runtuhnya Kabinet Natsir.
Kok bisa sih Kabinet Natsir itu runtuh? Kabinet Natsir yang bisa dibilang memiliki masa jabatan antara September 1950 hingga Maret 1951. Kok sebentar sekali ya? Kabinet Natsir ini memiliki tugas cukup banyak. Salah satunya memiliki program kerja untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, permasalahan keamanan menjadi tanggung jawab pemerintah yang luar biasa, khususnya di sini terkait dengan Kabinet Natsir ya, sama upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Karena pada waktu itu Irian Barat masih dianggap sebagai bagian dari Belanda. Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu upaya untuk perundingan. Dan perundingan ini dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 bersama dengan pihak Belanda. Tetapi tidak mengalami titik terang. Sehingga ada mosi tidak percaya dari parlemen mengatakan bahwa kabinet tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Permasalahan semakin pelik ketika ada tuntutan atau mosi tidak percaya dari Hadikusumo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI berkaitan dengan pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 garis miring 1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah agar lebih demokratis. Nah, mosi ini diterima oleh parlemen dan menyebabkan Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Assaat mengundurkan diri, tetapi ditolak oleh kabinet. Nah, pada 20 Maret 1951 ada peristiwa yang cukup unik dan memilukan sih. Peristiwanya adalah penarikan menteri-menteri dari Partai Indonesia Raya, di mana kabinet Natsir ini didukung oleh salah satunya Partai Indonesia Raya. Dan pada tanggal tersebut Partai Indonesia Raya menarik menteri-menteri dari partainya dalam kabinet tersebut, sehingga kabinet Natsir mau tidak mau mengembalikan mandatnya kepada presiden dan kemudian digantikanlah oleh Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman bukanlah kabinet yang tidak mengalami tantangan. Tugas utamanya masih hampir sama sih, tentang masalah keamanan, tentang masalah pengembalian Irian Barat, terus juga memperbaiki tentang politik ya, terkhusus tentang pemilu, merencanakan pelaksanaan pemilu yang nantinya akan terlaksana pemilu pertama kita pada tahun 1955. Oke, terkait dengan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memiliki tantangan yang luar biasa dan berakhirnya berkaitan dengan adanya kesepakatan perjanjian bersama Amerika Serikat yang dikenal dengan Nota Kesepakatan Mutual Security Act. Nah, apa sih Mutual Security Act? Mutual Security Act sendiri merupakan sebuah perjanjian kerjasama di bidang militer untuk adanya bantuan dari pihak Amerika Serikat agar Indonesia memiliki kelengkapan militer dalam rangka menjaga keamanan negara, seperti itu. Namun ternyata kesepakatan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Suparjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane dianggap sebagai sebuah upaya penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang sudah disepakati dan akan dijalankan oleh Indonesia. Ada pendapat dari parlemen bahwa kesepakatan atau persetujuan internasional harus disahkan oleh pihak parlemen itu sendiri. Pendapat ini muncul dari Sunario, makanya mosi ini dikenal dengan mosi Sunario. Sunario sendiri dari PNI loh guys. Nah,
bahwa diperjelas lagi perjanjian internasional harus disahkan oleh parlemen. Mosi dari Sunario ini juga disusul oleh mosi dari PNI secara umum yang menuntut untuk kabinet segera mengembalikan mandatnya kepada presiden. Sehingga ya balik lagi, kabinet harus runtuh karena adanya mosi tidak percaya. Salah satu sumber, yaitu dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6, mengatakan bahwa permasalahan runtuhnya kabinet Sukiman juga ada kaitannya dengan konflik adanya permasalahan Menteri Dalam Negeri, yaitu Mr. Iska yang berasal dari PNI, menginstruksikan penonaktifan Dewan-Dewan Perwakilan Daerah yang dibentuk berdasarkan PP nomor 39, di mana konflik kepentingan bertambah tajam ketika Iska mengangkat tokoh PNI menjadi gubernur di Jawa Barat dan Sulawesi. Nah, sementara itu, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin tanpa persetujuan kabinet membebaskan 950 orang tahanan SOB. Waduh, masalah yang cukup luar biasa nih. Tindakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan golongan militer. Akibatnya, Yamin mengundurkan diri. Nah, balik lagi ke permasalahan muncul Security Act ya. Dengan adanya mosi tidak percaya tadi menyebabkan Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu, Ahmad Subarjo, mengundurkan diri. Sebelum akhirnya Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Nah, cukup 2 aja dulu contohnya, karena nanti akan ada pekerjaan buat kalian. Jangan lupa cek di description box ya. Di dalam berjalannya pergantian kabinet selama 9 tahun itu, ternyata ada masalah-masalah lain yang cukup luar biasa, yang cukup terkenal juga. Masalah yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini banyak juga yang mengenal peristiwa militer mengarahkan moncong meriam ke arah Istana Negara. Permasalahan ini berkaitan dengan atau muncul di dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama peristiwa 17 Oktober. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR. Waduh, ada masalah apa? Di DPR selama berbulan-bulan mengenai masalah pro dan kontra terhadap kebijakan Menteri Pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat. Aksi pihak kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi keras dari pihak Angkatan Darat. Berikut kronologi permasalahan 17 Oktober 1952. Akibat dari permasalahan 17 Oktober 1952 menimbulkan kelompok pro dan kelompok kontra terhadap peristiwa ini. Kemudian dilakukanlah rapat kolegial atau dikenal dengan RACO untuk menyelesaikan beberapa masalah. Adapun masalah yang dibahas adalah yang pertama, keutuhan dan persatuan Angkatan Darat. Yang kedua, penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952. Dan yang ketiga, pembangunan Angkatan Darat. Selanjutnya adalah peristiwa yang dikenal dengan nama Tanjung Morawa. Peristiwa ini berkaitan dengan permasalahan kepemilikan dan penggarapan tanah yang terjadi di Sumatera Timur. Peristiwa ini terjadi karena pemerintah sesuai dengan apa yang diputuskan dalam persetujuan konferensi meja bundar atau KMB mengizinkan pengusaha asing kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunannya. Wah, ini susah sih kalau urusannya sudah tentang tanah.
Pada masa sebelumnya, Mr. Iskak Cokro Adi Suryo, Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Sukiman, tahun 1951 sudah mengadakan kompromi sebagai dasar penyelesaian masalah pengusahaan perkebunan asing tersebut. Pemerintah sudah menyetujui dikembalikannya tanah Delhi Planters Vereniging atau singkatannya DPV yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan sementara waktu digarap oleh para petani Sumatera. Seperti itu. Garapnya ini ada yang berasal dari Indonesia dan ada yang keturunan etnis Tionghoa. Nah, permasalahan terjadi ketika masyarakat menolak meninggalkan tanah garapannya itu atas hasutan PKI. Ada pernyataan yang ditulis dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6. Petani penggarap yang dihasut oleh kader-kader PKI menolak untuk meninggalkan tanah garapan mereka. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953, Gubernur Sumatera Utara Ahmad Hakim yang berasal dari Masyumi memerintahkan satuan polisi untuk mentraktor tanah tersebut. Waduh, mulai ada konflik nih kayaknya. Para penggarap mengadakan perlawanan yang mengakibatkan jatuhnya korban. 5 orang meninggal dan beberapa orang ditangkap. Peristiwa ini mendapatkan sorotan tajam dan sangat emosional, baik dari pers maupun dari parlemen. Sehingga ya muncullah mosi tidak percaya. Mosi yang seperti apa? Nanti silakan dicari.